Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semua, bertemu kembali pada kesempatan yang sangat baik ini dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan pada sesi ini kita sama-sama bahas mengenai hal yang dialami oleh saudara-saudara kita yang beragama Kristen. Dan tentu saja ini sesuatu yang sangat memilukan karena pembubaran pelarangan kegiatan peribadatan umat Kristen ini sudah kesekian kali terjadi. Dan karena itu sebelum lebih lanjut kita membahasnya, mari sama-sama kita dengarkan satu ulasan yang juga dipaparkan oleh Mas Ade Armando. Cerita ini semua dimulai ketika hari Minggu lalu beredar viral video Masri melarang tetangganya, seorang umat Kristen, untuk beribadah Minggu di rumah. Masri marah-marah dengan konfrontatif. Dia berteriak-teriak mengatakan tetangganya itu tidak punya izin untuk beribadah di dalam rumah mereka. "Izinnya tidak ada," teriak Masriwati. Sang tetangga menjawab bahwa mereka berhak beribadah sebagai warga Indonesia tanpa harus meminta izin. Dijawab begitu, Masri tidak terima dan malah kembali menegaskan tempat beribadah harus punya izin. "Harus ada izin," katanya tetap berteriak. Si tetangga nampak setengah bingung dan berkomentar, "Waduh, masa beribadah harus ada izin?" Kalau Anda agak bingung juga, saya jelaskan sedikit di mana cacat pikir ibu ini. Yang harus diurus izinnya adalah rumah ibadah, seperti gereja atau masjid. Yang selama ini sering jadi masalah adalah kesulitan untuk memperoleh izin membangun rumah ibadah, terutama gereja yang persyaratannya sangat ribet. Tapi kalau ada umat Kristen ingin beribadah di rumahnya sendiri, itu tindakan yang legal. Dan yang terjadi di Bekasi itu nampaknya adalah umat Kristen di sana tidak bisa memiliki gereja karena satu dan lain hal, sehingga mereka memilih beribadah di rumah. Dan itu mestinya tindakan yang sah. Tidak ada satupun pasal dalam undang-undang di Indonesia yang bilang warga harus memiliki izin dari pemerintah untuk beribadah di rumah sendiri. Masri harusnya sadar bahwa selama ini umat Islam juga sholat sendiri-sendiri, sholat berjamaah, sholat tarawih, mengaji, dan lazim dilakukan di rumah sendiri. Jadi kalau Masri boleh beribadah di rumahnya sendiri, dia tentu seharusnya mengizinkan dong tetangganya untuk juga beribadah di rumah. Seperti saya katakan tadi, beredarnya video ini dengan segera menyulut kemarahan dan inisiatif netizen. Kehidupan Masri pun dipelajari dan segera orang tahu bahwa Masri saat ini adalah Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata di Disparbud Kota Bekasi. Jadi dia bukan sekedar pegawai negeri, tapi juga pejabat pemerintahan daerah. Dan orang pun jadi tahu kegiatan kebaktian yang diprotesnya itu tidaklah dilakukan oleh puluhan atau bahkan ratusan orang. Detik.com mewawancari tetangga yang didatangi Masri bernama Aldo. Soal jemaah, Aldo mengatakan jumlahnya hanya 8 orang, dan kalau semuanya datang pun sekitar 20 orang. Jadi yang dilakukan adalah peribadatan sederhana. Menurut Aldo, mereka sudah 2 bulan menjalankan ibadah di rumah tersebut dan telah memberitahukan kepada RT dan RW. Sudah ada tanda tangan RT dan RW menyetujui penggunaan rumah untuk ibadah. Aldo juga sudah pernah meminta izin dari suami Masri. Suaminya itu mengizinkan, kata Aldo. Tak bisa dicegah, publik pun berbondong-bondong meluapkan kemarahannya di akun Instagram @disparbudbekasi. Mereka mengirimkan aduan, keluhan, protes terhadap kelakuan Masri. Sebagian bahkan menuntut pemerintah kota memecatnya. Kalau tidak ditindak, berarti seluruh ASN di Disparbud Bekasi mendukung tindakan Ibu Sriwati Masriwati, tulis orang netizen. Lebih dari itu, muncul pula organisasi masyarakat Pemuda Batak Bersatu yang berdemonstrasi di depan kantor Pemkot Bekasi. Sekitar 100 orang datang meminta Masri dipecat. Ketua Umum Pemuda Batak Bersatu, Lambok FC Hombing, menyatakan bila pemecatan tak segera dilakukan, PBB akan datang lagi ke Pemkot Bekasi dengan massa yang lebih banyak. Kalau nanti hasilnya tidak dipecat, kita kembali lagi, kata Lambok tegas. Dia juga akan meminta seluruh pemuda Batak Bersatu di seluruh Indonesia menggelar aksi demo menuntut pemecatan Masri yang disebutnya pengkhianat. Netizen juga membongkar kehidupan pribadi Masri. Ternyata dari laman LHKPN terbaca bahwa harta kekayaan Masriwati mencapai 8,7 miliar rupiah. Ini tentu saja nilai yang luar biasa bagi Masri yang menempati jabatan eselon 3 di pemerintahan Bekasi.
Jadi Bapak Ibu dan teman-teman semua, tentu kita berharap kepada pemerintah ya, agar hal intoleransi ini tidak lagi terjadi di masa depan. Apalagi sebagaimana yang tadi sudah kita dengarkan sama-sama, bahwa yang melakukan pelarangan kegiatan peribadatan umat Kristen itu adalah oleh seorang ASN. Nah Bapak Ibu teman-teman semua, ini dilakukan oleh seorang ASN yang harusnya beliau ini bertanggung jawab, punya tugas untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang beragama, bukan bangsa dan negara agama. Tetapi justru sebaliknya, seorang ASN ini kemudian melakukan pelarangan kegiatan peribadatan kepada warga yang ada di sekitarnya ataupun yang bisa dikatakan merupakan tetangganya, karena beliau mempertanyakan terkait dengan izin. Nah tadi di bagian awal Mas Ade Armando sudah memaparkan secara jelas bahwa mengenai izin itu adalah kalau mendirikan gereja itu perlu izin. Tapi kalau beribadah di rumah, ya siapa sih di bangsa Indonesia ini yang kemudian tidak beribadah di rumah? Nah Bapak Ibu semua, itu sebabnya tadi Mas Ade Armando juga menyampaikan bahwa kalau beribadah di rumah, ya itu adalah hal yang legal dan itu sah-sah saja. Nah memang ini menjadi sesuatu yang sangat memilukan teman-teman dan Bapak Ibu. Karena pelarangan kegiatan peribadatan ini, ya mereka yang melakukannya selalu berputar pada alasan tidak ada izin, dan tidak ada izin. Tetapi nanti ketika orang Kristen misalnya mau membangun gereja, lalu mencoba untuk mendapatkan izin, juga sulit sekali Bapak Ibu. Nanti alasannya ini mayoritas daerah ini, mayoritas daerah itu, dan segala macamnya penganut agamanya. Nah kelompok-kelompok yang sering sekali melakukan pelarangan pendirian gereja, ataupun penolakan pendirian gereja, ataupun bubaran kegiatan peribadatan adalah kelompok-kelompok yang sering sekali menggunakan ataupun mengatasnamakan agama. Nah ini memang yang kemudian menjadi tidak mudah Bapak Ibu ya. Tetapi tadi juga sudah kita dengarkan bersama-sama satu hal yang dipaparkan oleh Mas Ade Armando, bahwa netizen yang ada di sana ya, ataupun mungkin di seluruh Indonesia juga kemudian bersuara lantang ya, bersuara keras terkait dengan apa yang dilakukan oleh ASN ini, hingga bahkan ya ada yang kemudian meminta agar beliau ini dipecat. Apakah beliau sudah dipecat? Teman-teman tidak tahu ya, karena beberapa waktu belakangan ini dia ini kan hanya menyampaikan permintaan maaf di depan publik ya, sebagaimana tadi juga disampaikan oleh Mas Ade Armando, itu katanya itu kekhilafan dan semoga menjadi pembelajaran baginya. Apakah hanya sampai segitu saja? Coba kita bayangkan, coba kita balik posisinya. Kalau misalnya yang melakukan tindakannya ini adalah orang yang beragama Kristen, ya, dan seorang ASN, kira-kira bakalan selesai seperti ini nggak teman-teman? Kira-kira bakalan selesai begini aja? Ya? Jadi ini yang memang pada akhirnya kita juga ya kadang-kadang saya pesimis Bapak Ibu ya, saya pesimis apakah di bangsa ini sebenarnya mengenai hal Pancasila, sebenarnya mengenai hal Bhinneka Tunggal Ika, apakah sungguh-sungguh ya kita anut di bangsa kita Indonesia ini? Ataukah itu hanya sebatas sebuah slogan, ataukah itu sebatas sebuah gagasan saja? Kenapa saya bisa berpikir seperti itu, teman-teman dan Bapak Ibu semua? Ya karena pelarangan kegiatan peribadatan ini bukan hanya 1-2 kali ya. Ya bukan hanya 1-2 kali. Dulu beberapa bulan yang lalu itu juga ada dilakukan oleh seorang RT ya, RT atau RW ya, yang bernama Wawan itu. Lalu sebelum-sebelumnya juga banyak seperti itu. Jadi bukan hanya 1-2 kali Bapak Ibu semua. Bahkan beberapa waktu belakangan itu kan juga ramai sekali terkait dengan penolakan sekolah Kristen Gamaliel ya. Bahkan itu Bapak Ibu semua melibatkan wakil rakyat ya. Itu pada akhirnya diputuskan katanya karena sudah mendengarkan, menampung aspirasi, jadi sekolah itu ditolak didirikan Bapak Ibu semua. Ya, banyak alasannya, katanya izinnya belum terpenuhi, sedangkan dari pihak sekolah itu sudah menyampaikan sudah memenuhi semua izin, makanya mereka baru mulai membangun. Nah, Bapak Ibu semua, katanya kan kita negara Pancasila, ya. Kalau kemudian pihak wakil rakyat yang ada di sana ya memutuskan bahwa ini ditolak kemudian pendiriannya karena mendengar aspirasi dari warga. Emang warga yang mendirikan ini bukan warga Indonesia, ya? Bukan masyarakat Indonesia yang punya hak yang sama. Bukankah kita semua ini yang ada di bangsa Indonesia ini ya, dengan berbagai macam latar belakangnya, ada hal dalam agama, ada suku, ada budaya, bukankah kita semua satu? Tapi kenapa kok kemudian yang diakomodir aspirasinya adalah satu kelompok yang menolak pendirian sekolah itu? Jadi memang tidak mengherankan kalau pada akhirnya kita dengar Bapak Ibu beberapa waktu yang lalu itu Mas Abu Chandra juga marah sekali dan kecewa ya terkait dengan hal itu. Jadi Bapak Ibu semua, terlepas dari sering terjadinya pelarangan kegiatan peribadatan ini ya, saya sih secara pribadi mencoba tetap optimis Bapak Ibu ya. Ya saya berharap di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo dengan Pak Gibran, ya, hal toleransi ini benar-benar diimplementasikan.
ya supaya tidak ada lagi hal-hal serupa, dan kita berharap sekali kepada setiap yang melakukannya jangan lagi bisa selesai dengan kata-kata minta maaf, hilaf dan segala macamnya. Saya pikir Bapak Ibu semua ini bukan hilaf ya, ini disengaja tindakan-tindakan seperti itu ya. Disengaja, tidak mungkin hilaf Bapak Ibu ya. Kalau hilaf mah itu hanya berlangsung 1-2 menit ya, 3 menit saya hilaf ini bicaranya. Tapi ini bisa berdebat sampai ya sekian menit Bapak Ibu, setengah 1 jam mungkin lebih dari itu. Lalu apa yang dikatakan hilaf di situ? Ya tentu saja ini tindakan-tindakan yang disengaja. Jadi harapannya ya kepada pemerintah, kepada Bapak Presiden Prabowo, juga Pak Gibran, tolong Pak ya, tolong juga dicek karena masih banyak sampai hari ini gereja-gereja yang sulit mendapatkan izin dan pelarangan-pelarangan kegiatan peribadatan ini ya. Ini Bapak Ibu kita tahu ini yang viral-viral ya. Bagaimana dengan yang tidak viral di ruang publik ini? Nah kita nggak tahu. Jadi sekian Bapak Ibu semua, mari silakan kita terus berdoa untuk bangsa kita Indonesia supaya menjadi bangsa yang peduli terhadap warganya.